Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia dan kali ini aku akan memberikan readingan dengan tema kenapa dia mengghosting kamu, khususnya untuk kamu yang berzodiak Aries. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general, jadi energinya juga sangat general. Mungkin saja bisa vice versa ataupun terbolak-balik, dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Aries. Tapi tentunya terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini. Yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kehidupan asmara kamu di masa mendatang. Oke, kita akan langsung shuffle kartunya dan kita akan segera mengetahui nih kira-kira kenapa ya dia tiba-tiba hilang, dia tiba-tiba nggak ada kabar dan dia tiba-tiba mengghosting kamu nih para Aries. Oke, untuk kamu yang penasaran sebenarnya apa sih yang dia pikirkan? Nah, mudah-mudahan kita bisa mengetahuinya ya lewat readingan kita pada kali ini. Aku akan ambil 5 kartu terlebih dahulu. Dan tidak lupa juga aku mengucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung ya di channel My Tarot Indonesia. Aku mengharapkan support dan dukungan dari teman-teman semua dengan cara like, subscribe, dan komen videonya. Dan tentunya aku tidak lupa juga berterima kasih untuk teman-teman yang selama ini sudah menjadi penonton setia untuk video-video yang ada di channel My Tarot Indonesia. Dan juga teman-teman yang sudah memberikan kritik dan sarannya. Mudah-mudahan kedepannya aku bisa terus memberikan video-video readingan lainnya dengan kualitas yang lebih baik untuk kamu semua. Dan tentunya bisa bermanfaat ya untuk kehidupan teman-teman semua. Oke, di sini kita sudah ada 5 kartu ya. Ada Three of Wands, Ace of Swords, The Empress, Five of Pentacles, dan Wheel of Fortune. Oke, untuk teman-teman Aries, ini terlalu terang ya. Ini sudah lebih kelihatan ya. Kita akan coba telaah nih ya. Kira-kira alasan-alasan apa nih kenapa dia tiba-tiba menghilang dan nggak memberi kabar kamu ataupun mengghosting kamu. Di sini kita lihat ada Three of Wands, Ace of Swords, dan The Empress. Di sini sepertinya dia merasa dia merasa nggak pantas ya sebenarnya. Dia merasa insecure dengan dirinya sendiri. Dia merasa sebenarnya dia masih berada level dia itu berada jauh di bawah kamu gitu. Dia melihat kamu itu berada jauh di atas dia gitu ya. Ada di Empress. Dia melihat kamu itu berada di level yang jauh berbeda dengan orang-orang yang selama ini dekat dengan dia. Karena itu dia merasa insecure, dia bertanya-tanya sama dirinya sendiri, dia itu sebenarnya pantas nggak sih untuk mendampingi kamu? Dan dia juga khawatir kalau misalkan nanti ketika kalian makin dekat, ketika dia sudah mulai menaruh rasa kepada kamu, ketika kamu juga sudah mulai menaruh rasa kepada dia takut nanti ketika dia memperlihatkan berbagai macam kekurangannya, berbagai macam sisi buruknya, berbagai macam kelemahannya, dia takut kamu akan melihat dia sebagai orang yang nggak pantas gitu. Dia sangat takut gitu ya. Mungkin dia pernah ada trauma masa lalu juga ya. Kenapa? Mungkin dia di masa lalu juga pernah ditinggali oleh mungkin pasangan dia masa lalu. Mungkin dia ditinggali oleh orang yang dia sayangi karena pihak ketiga yang dia anggap jauh lebih baik dari diri dia dan sebagainya. Intinya sih sebenarnya dia merasa minder ya. Dia merasa dirinya itu masih banyak sekali hal yang perlu dibenahi. Banyak sekali hal yang perlu dia perbaiki. Dan entah kenapa ketika bertemu dengan kamu itu dia melihat kamu itu sosoknya mandiri, kamu sosoknya independen, kamu sosoknya juga pekerja keras, sedangkan dia merasa dia masih banyak membutuhkan orang lain, dia mungkin masih bergantung sama orang lain, mungkin dia juga secara emosional belum terlalu dewasa dan dia merasa wah jangan-jangan dia nggak pantas nih untuk kamu. Sebelum kamu nanti yang akhirnya kecewa sama dia dan akhirnya dia merasa makin sedih, makin merasa putus asa, ya udahlah mendingan ada baiknya dia yang menyudahi secara sepihak gitu ya. Akhirnya dia memutuskan untuk mengghosting kamu ataupun tidak memberi kabar kamu kembali seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya rasa insecure dia sendiri sih, oke? Karena dia merasa nggak pantas. Dia merasa kamu itu berada di level yang berbeda sama dia gitu, oke? Nah di sini kita ada Five of Pentacles dan Wheel of Fortune. Ini kemungkinan dia juga merasa bahwa dari sisi finansial dia juga belum cukup mapan ya untuk menjalin hubungan yang lebih serius dengan kamu gitu ya. Mungkin selama ini dia menganggap
dia bertemu dengan banyak orang yang untuk sekedar having fun aja, untuk sekedar ya bersenang-senang, untuk bercanda tawa, untuk cari teman sharing dan sebagainya. Nah, ketika dia melihat kamu yang memang memiliki visi yang jelas, memiliki prinsip yang jelas ya dalam berhubungan gitu ya, dalam menjalin hubungan. Nah, dia sadar bahwa sebenarnya dalam hubungan itu tetap diperlukan finansial yang mapan juga ya, apalagi kalau memang kalian ingin melanjutkan ke jenjang hubungan yang lebih serius seperti itu ya. Nah, di sisi lain dia merasa finansial dia itu belum mapan ya. Mungkin beberapa dari kamu berhubungan dengan orang yang mungkin masih agak struggling ya dengan entah dengan pekerjaannya, entah bisnisnya, atau mungkin dia juga masih mencoba mencari-cari pekerjaan di sini ya. Bisa banyak hal gitu ya. Karena itulah dia merasa, sepertinya dia masih nggak pantas nih untuk kamu gitu. Karena finansial dia sendiri aja masih belum beres gitu. Apakah nanti kamu bisa bahagia sama dia? Dan dia takut nanti pada akhirnya, walaupun sebenarnya di sini aku lihat kamu nggak masalah sama sekali gitu. Selama kamu tahu bahwa dia itu orangnya memang ya, ingin bekerja keras, ingin memperbaiki hidup, ingin memperbaiki keadaan finansial, kamu juga nggak akan keberatan kok membantu dia gitu. Ataupun mungkin sharing ya, istilahnya sharing biaya ketika kalian jalan bareng dan sebagainya, kamu sama sekali nggak keberatan sebenarnya. Sampai dia memang sudah cukup mapan untuk sharing secara lebih seimbang gitu. Nah, tapi di sisi lain dia takut dia pada akhirnya nanti menjadi beban untuk kamu gitu. Oke, nanti dia takut merasa makin rendah diri lagi nih. Oke, dia di satu sisi udah merasa banyak banyak sekali kekurangan, sedangkan istilahnya kamu sangat mapan di banyak hal gitu, dan dia juga masih belum mapan secara finansial gitu ya. Kalau aku lihat di sini memang masih banyak rasa insecure dari diri dia sendiri sih sebenarnya, dan mungkin secara nggak sadar ya dia memutuskan sudahlah, mungkin lebih baik kamu mencoba mencari orang yang lain gitu ya. Oke, akhirnya dia memutuskan untuk tidak memberi kabar kamu kembali, ataupun pada akhirnya dia mengghosting kamu seperti itu. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya para Aries, yang kira-kira alasan dia nih mengapa dia mengghosting kamu. Kita akan coba lihat 5 kartu lagi ya, siapa tahu kita bisa melihat lebih jelas nih kira-kira alasan apa nih. Dia tiba-tiba menghilang, dia tiba-tiba nggak memberi kabar kamu nih. Oke. Six of Cups. Oke, the Lovers, the Moon. Oke, Ten of Swords. Ada the Fool di sini. Oke. Di bottom of the deck kita ada Temperance. Oke. Temperance di sini. Oke, ya. Oke, untuk teman-teman Aries di sini kita lihat kembali ya. Six of Cups, the Lovers, dan the Moon. Ada Ten of Swords dan ada the Fool. Oke. Sebenarnya untuk masalah rasa ya, dia itu sebenarnya benar-benar melihat kamu itu sebagai sosok pasangan yang selama ini dia idam-idamkan sih, the Lovers ya. Dia benar-benar melihat kamu itu bukan hanya sebagai teman baik aja, bukan hanya sebagai sahabat aja, tetapi memang ada rasa tertarik ke arah memang membina suatu hubungan yang lebih serius gitu ya. Dia memang sebenarnya berpikir ke arah situ. Nah, tetapi memang di sini ada Six of Cups ya. Six of Cups ini biasanya identik dengan kenangan masa lalu. Di sini juga ada the Moon ya. Jadi sebenarnya mungkin ada kemiripan ada sedikit kemiripan ya, entah mungkin secara penampilan fisik, entah secara mungkin kepribadian, entah sifat ataupun pengalaman juga, ataupun bisa jadi sekedar apa yang dia rasakan gitu ya. Ada kemiripan di hal-hal tertentu yang mengingatkan dia, di mana kamu mengingatkan dia dengan cinta masa lalu dia di sini ya, Six of Cups. Bukan berarti dia menyamakan lo ya, tetapi ada hal yang sama yang pernah dia rasakan dulu ketika dia bertemu dengan kamu seperti itu. Oke? Nah, bisa jadi ini orang yang pernah dekat dengan masa lalu dia, bisa jadi mantan dia, bisa jadi juga orang yang pernah dia sayangi di masa lalu ya, terlepas dari hubungan yang pernah dia bina ataupun pernah dia jalani di masa lalu. Nah, memang
pernah ada kejadian yang sangat tidak mengenakan ya, yang cukup traumatik nih untuk dia nih. Ada Ten of Swords di sini ya. Karena itulah dia merasa sangat takut apabila ketika dia bertemu kamu. Kalau misalkan dibilang tertarik udah jelas, ada the lovers di sini ya. Dia sangat tertarik, tapi karena di satu sisi dia mengingatkan kamu mengingatkan dia dengan pengalaman masa lalu dia, dengan cinta masa lalunya dia, dengan orang yang pernah dia sayangi di masa lalu, dan di mana hubungan tersebut pernah berakhir dengan tidak baik di sini Ten of Swords. Nah, dia menjadi takut sendiri di sini, the Fool gitu. Dia jadi panik sendiri, dia takut nanti kejadian yang sama terulang lagi. Nah, yang dia nggak sadari adalah bahwa kamu dan orang yang pernah dia sayangi dulu adalah orang yang benar-benar berbeda. Itu yang dia nggak sadari. Istilahnya dia hanya, kalau bisa dibilang itu dia tenggelam dalam rasa takutnya sendiri, dalam fantasi, istilahnya dalam fantasi terburuknya dia sendiri, dalam skenario terburuk yang pernah dia pikirkan, yang pernah dia alami sendiri gitu. Dan mungkin secara nggak sadar dia kaitkan dengan kamu gitu. Kamu memiliki kemiripan nih sama orang masa lalu dia. Wah, jangan-jangan bisa kejadian lagi nih seperti dulu, dimana dia pernah ditinggali, mungkin dia pernah dikhianati, mungkin pada akhirnya kamu merasa bosan dengan dia, mungkin pada akhirnya kamu merasa kamu memandang rendah dirinya dan kamu memilih untuk bersama dengan orang lain yang kamu anggap lebih baik dari dirinya. Dia sangat takut akan hal itu. Oke, nah karena itulah dia memutuskan ya sudah lebih baik dia mencoba untuk menarik diri dan menghilang dari kehidupan kamu. Walaupun tanpa kabar, tanpa apapun ya, yang artinya dia memutuskan untuk mengghosting kamu. Gitu ya. Oke, jadi teman-teman Aries kurang lebih seperti ini ya alasan dia ya. Pertama, dia merasa insecure karena dia merasa kamu ada di level yang berbeda, dia merasa nggak pantas mendampingi kamu, dan dia juga merasa masih ada yang harus dibenahi dengan keadaan finansial dia, dan dia melihat kamu juga sedikit mengingatkan dia terhadap cinta masa lalu dia ataupun pengalaman asmara di masa lalu dia yang berakhir dengan kurang baik seperti itu, sehingga pada akhirnya dia memutuskan mungkin saja kamu bukan orang yang tepat untuk dia, ataupun dia bukan orang yang tepat untuk kamu, dan dia memutuskan daripada nanti rasa ini terlanjur berjalan terlalu lama, terlalu dalam, dan menjadi makin sulit untuk ditinggalkan, dia memutuskan untuk mengghosting kamu sekarang. Seperti itu ya kurang lebih alasan dia mengghosting kamu nih para Aries. Nah, langkah selanjutnya bagaimana? Kita lihat bottom of the deck-nya ya. Ini kalau aku bisa kaitkan, mungkin saran yang bisa diberikan semesta untuk kamu ya, yang bisa kamu jadikan acuan ataupun pedoman bagaimana kamu bersikap. Di sini ada the Temperance ya. Di sini kalau aku lihat memang ada sedikit ketidakseimbangan antara emosional dengan logika kamu. Oke, kalau aku lihat memang sebenarnya kamu sudah mulai menaruh rasa ya terhadap orang yang kamu fokuskan ini ya. Mungkin kamu mulai tertarik, mungkin kamu mulai timbul rasa simpatik, mulai timbul juga rasa peduli dan rasa sayang gitu ya. Karena itulah ketika dia mengghosting kamu merasa bingung kenapa dia tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Apakah kamu melakukan suatu kesalahan? Apakah mungkin dia merasa kamu orangnya begini dan begitu gitu. Kamu bertanya-tanya sama diri kamu, apa yang salah terhadap diri kamu. Dan di sini aku bisa bilang 100% ini sama sekali nggak ada hubungannya sama kamu. Ini semuanya disebabkan oleh rasa insecure dan fantasi buruknya dia sendiri. Seperti itu, oke? Nah, jadi di sini saatnya Temperance ya, menyeimbangkan antara logika dengan emosional kamu. Memang emosional kamu merasa sedih, tapi secara logis, kalau kamu pikirkan secara baik-baik, semua ini disebabkan oleh rasa insecure dia sendiri, istilahnya rasa ketidaknyamanan dia sendiri, dan itu sama sekali bukan tanggung jawab kamu. Oke, ingat, kamu menginginkan seseorang untuk menjadi pasangan kamu, bukan menjadi anak asuh kamu ataupun orang yang harus kamu tuntun. Dan kamu juga nggak mungkin kan bilangnya menjadi pasangan, tetapi pada nyatanya kamu menjadi ayahnya ataupun ibunya, seperti itu ya. Oke, kamu menginginkan sesosok pasangan yang memang sama-sama independen, sama-sama mandiri juga, dan tahu gitu bagaimana cara mengatasi masalahnya sendiri gitu ya. Oke, karena pada akhirnya setiap masalah itu sebenarnya harus kita selesaikan sendiri ya. Tetapi kamu bersedia memberikan support. Orang lain bisa memberikan support, tetapi yang bisa menyelesaikan masalah seseorang adalah dirinya sendiri, dan kamu harus sadar akan hal itu. Oke, jadi sekali lagi ini sama sekali kesalahan bukan ada di pihak kamu. Semua ini benar-benar disebabkan dari rasa insecure dia. Mungkin kalau saran secara pribadi di sini karena ada Temperance juga, kamu bisa mungkin memberikan batas waktu untuk diri kamu sendiri. Oke, sampai berapa lama kamu ingin menunggu?
Apakah mungkin seminggu? Atau mungkin 2 minggu? Atau kan mungkin maksimal sebulan? Kalau memang dalam waktu yang kamu tetapkan sendiri, dia masih belum ada usaha untuk menghubungi kamu kembali, memang itu berarti saatnya kamu untuk move on. Kamu sudah mulai sedikit demi sedikit beranjak ya, istilahnya bukan meninggalkan dia ataupun kamu tiba-tiba bermusuhan dengan dia ataupun kamu memblok semua kontak dia, bukan, tetapi lebih kepada kamu melihatnya secara realistis bahwa berarti memang dia bukan orang yang tepat untuk kamu. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya untuk kamu, bisa menjadi bahan pertimbangan kamu juga agar kamu bisa mengambil keputusan yang lebih tepat, yang paling tepat ya, yang tentunya bisa membuat kamu bahagia. Oke, dan terlepas dari seberapa resonate readingan ini, mudah-mudahan ini tetap bisa bermanfaat untuk kamu. Dan jangan lupa tetap berbahagia dan ingat bahwa diri kamu itu sudah sempurna dengan apa adanya. Oke, good luck ya untuk kamu para Aries. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.